Dadah. Kayaknya kita harus kasih disclaimer gitu kan, hanya untuk 17 tahun ke atas. Deng deng. Hello nice people, welcome to my channel. Yuk, kita udah sampai nih. Sekarang kita ada di Cucu Foto Bridal and Salon. Yes, kita mau ngapain? Jadi, dadah. Nanti kita akan mengadakan satu sesi baru yang namanya gue sebut dari MI, Maker Interview. Jadi lokasinya di sini. Gue dapat support dari Cucu Foto Bridal and Salon di sini, untuk di lokasinya di sini sekaligus di kopi ungkapan. Dan nanti sambil kita ngobrol-ngobrol, kita akan menikmati kopi ungkapan dan nanti kita akan maker interview bareng dengan seorang teman gue yang luar biasa. Nanti aja gue mention di dalam. Gue ada mungkin ada satu lagi, gue ada mic merek kita Chandra Hartanto. Maaf, narsis, tapi it's okay. Terima aja ya bahwa ini sebagai bagian dari konten yang harus kalian lihat. See you, cacus. By the way, tadi gue hampir ketabrak bajai pada syuting pengambilan yang tadi. Alright. Halo Mbak, gimana kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Kayaknya lagi tegang. Padahal kan gue gak gigit ya. Oke. Udah buka? Tidak. Bener udah buka? Iya. Udah buka katanya. Terus gini. Minuman panas gini, udah siap? Minuman panas saya tidak mengadakannya minuman dingin saja. Minuman panas tidak ada. Kebencian panasku. Tapi gak apa-apa. Jadi kita akan cobain itu minuman. Oke Mbak, saya siap-siap dulu sambil nungguin tamu saya datang ya. Nanti saya pesen bareng dengan tamu saya. Oke. Terima kasih Mbak ya. Iya, sama-sama. Oke. Sorry. Banyak namanya siapa? Ayu Indasari. Wus, Ayu Indasari. Gila, namanya itu top banget itu loh. Udah Ayu Indasari. Oh mantap banget, luar biasa. Masker lu kapan lepasnya ya? Pesan aja dulu yuk. Coba kita mau pesan. Kalian cocok untuk makan yang manis apa? Coklat. Hah? Coklat. Coklat. Oke. Coklat. Makanannya coklat. Makanannya coklat. Kita kasih coklat. Triple coklat. Nice. Sounds good. Tapi rekomendasinya apa? Iya, yang dari barista. Coba rasa popon. Topon. You should try this. Toponnya enak banget. Lucu banget rasanya. Gue pernah cobain. Kamu minuman panas? Yang hot gitu? Yang minuman panas. Oh, kurang hot buat lo? Maaf. Cut dulu. Gue langsung melek. Ini yang minum panas gitu ada nggak? Saya tidak mengadakan minuman air panas. Tidak ada minuman panas. Ini cuma ada yang dingin doang. Dingin saja. Karena di sini sudah pada hot semua. Oke, baik. Oke, baiklah. Enggak apa-apa. Gue mau. Gue mau es kopi latte aja deh. Es kopi latte. Es kopi cappuccino. Bedanya apa sih, Pak? Sama aja sih. Sama aja ya? Iya. Ya udah cappuccino. Udah cappuccino. Aku mau cobain ini deh, yang kelepon tadi, ungkapan rasa kelepon. Dua panas popon. Iya. Itu lucu Interesting banget. banget. Itu lucu banget. Oke, thank you Mbak ya. Yuk. Kok lo bisa tahu tempat ini sih, Fuk? Kamu dong gue gitu loh. Apa sih yang gue nggak tahu? Nah, oke, Mbak. Nggak, tapi serius ya, tempatnya lucu sih. Gue nggak pernah lihat coffee shop kayak gini. Lo tau nggak? Ini lucu banget. Ini gue jadi gue nggak perlu bawa
lighting gue. Cie, kayaknya gue tuh profesional banget buat lightingnya. Ini lightingnya udah alami loh, karena ini emang dari cucu foto dan salonnya lightingnya udah bagus banget. Iya sih, itu cucu foto bridal sih di sini langsung kan. Ini keren Wah. banget. So, Lu mau nikah ya by the way? ini kayak oops. it's a bridal coffee shop. Enggak. Gue mau minta. Calonnya siapa anjir sama lo? Deng. Gue harus mati gak ya? Coba itu bukaan apa kali izin? Wah kacau. Ini udah belum sih? Bukan yang udah ya dari tadi. By the way, ini kan sebenarnya gue hostnya. Kalau lu gituin, ntar gue ketahuan semua nih apa yang gue mikirin di sini. Gak boleh. Oh baiklah. Harusnya gue yang ngajarin. Sip. Tapi sebentar. Ini kan gue mau lemaknya gue mau simpen dulu. Langsung ngecek itu lemak dulu deh. Ternyata nggak bisa. Oke. Kopi ungkapan. Ini lucu banget sih klub pon ini. Iya. Penasaran. Lu tetapnya harus ada lamanya. Oh, oke. Yap. Oh ya, taruh aja mbak. Sip. Makasih. Kamu dia modelnya juga ada pada yang gini. Cara ngocok kita beda coy. Cara ngajak kita beda. Oke. Bagus. Nah. Kayaknya kita harus kasih itu deh, kasih disclaimer gitu kan, hanya untuk 17 tahun ke atas. Sampah. Karena banyak sih. Nah, Enak. jadi kalau lu jelasin bahwa ini adalah ya kayak ada tepung berasnya, ada kelapanya, ada gula jawanya. Enak sih. Yes. Bener enak Kan ini klepon. Nggak terlalu manis sih. Biarpun tadi gue requestnya nggak terlalu manis, tapi ini pas banget loh. Pas banget ya? Iya. Oh, kan. Cocok nanti kalau kita bisa nikmat juga. Ini cappuccino. Rak. Cheers. Yes. Ya. Luar biasa nih. Oke. Nice. Udah dapat sendok. Oh, man. Sendok buat apa ya? Nanti tunggu jam mainnya. Ini kita pegangin dulu deh sendoknya. Oke, nice people. Kali ini gue kedatangan seorang tamu yang spesial banget, luar biasa banget. Karena beliau ini adalah maker dari produk yang masuk di channel gue 2 kali. Jadi pada saat pertama kali masih dalam bentuk beta tester, dan gue kalau beta kemakan harus dimenitin, sampai akhirnya jadi produk yang seperti kita lihat di depan ini, jadi band gitu kan, keren banget. Dan siapa dia? Dan itu adalah Hilly. Thank you, Fuk. Thank you. Thank you banget udah mau datang. Thank you. Gue ngantuk tapi gue berasa ini worth it banget. Gue seneng banget sih bisa ketemu lu langsung. Iya, kemarin udah berapa lama ini dapat wawancara di mana aja, SCTV itu segala macam tuh. Lampu merah. Gue tuh tahu loh, lampu merah itu ada punya positioning sendiri. Lu tau nggak? Enggak, apa tuh maksudnya? Positioningnya dia itu adalah Di jalanan? koran Lampu merah beneran. Korannya nggak perlu dibaca isinya, dengan hanya baca judulnya udah tahu. Hold up. Sorry, koran yang hanya perlu dibaca judulnya udah ketahuan isinya apa. Kenapa nunjuknya ke gue? Sorry. Maaf. Aduh, gila. Jadi ini introduction gue jadinya agak gimana gitu. Mohon maaf ya. Oke, how are you? By the way? Very great. I'm sleepy, but you know I'm very happy. Gue seneng banget sih bisa datang ke sini dan lu ngajak gue untuk kayak jadi tamu pertama ya. Iya, tahu pertama. Iya. Karena ya siapa lagi yang harus gue undang, karena 2 kali gitu. Gue bikin channel tuh paling banyak berapa belas, dan lu tuh masuk 2 kali. Iya sih 2 kali sih. Tadi gue nggak ngeh sampai akhirnya lu ngomong tadi 2 kali. Gue 2 kali. Oh iya, seingat gue cuma sekali soalnya. 2 kali. Iya 2 kali. 2 kali. Pertama Satan, and then 2-nya band. Yes. Mhm. So, how's band? Band is great. Gue seneng banget sih sama band.
Dan yang bikin gue shock tuh orang-orang suka gitu loh. Itu jadi kayak gue happy banget sih. So band is doing really great. Surprisingly. Kayaknya sold out terus ya. Sold out terus sih. Itu yang bikin gue shock juga gitu karena gue nggak nyangka gitu kan, gue baru mulai 3 mingguan ya benar-benar mulai jualan, belum launching juga sebenarnya, bahkan fotonya di Instagram belum ada foto dengan packagingnya juga gitu, dan ternyata Belum ada sold out. dengan packagingnya. Ya ada isinya dong yang ngacak-ngacakan itu, tapi ya kejual terus gitu dan bikin gue kayak wow gitu loh. So, gini, banyak yang nanyain cikal bakal band itu kan dulunya kan sama. Iya dulunya Satan. Terus why switch ke band? Ini responden gue udah 100.000 lebih nih. Subscriber gue nanyain kenapa kok bisa? Amin nih 100.000 subscriber. Oke, pertama dari gue mulai kenapa itu namanya Satan dulu deh. No, nice. Iya, jadi kayak pertama-tama tuh gue nggak bermaksud jualan kue. Actually band bukan kue, Satan juga bukan kue. Okay. But itu tuh berawal dari gue mau bikin kue coklat buat bokap. Oh, I see. Dan gue nggak pernah yang namanya bikin kue sebelumnya, let alone masak juga nggak gitu bisa ya. Dan gue tiba-tiba kesamber apa kagak tahu, gue mau bikin kue coklat buat bokap lagi PSBB kan gitu. Terus kayak oke, gue bikin, gue ikutin dari YouTube gitu kayak kayaknya ini oke nih paling gampang bikinnya. Udah bikin ngaco jadinya. udah paling gampang masih ngaco lagi. Gue kayak ini apa gitu loh. Gue bikinnya pakai microwave karena gue gak punya oven. Ya udah hasil bentuknya kayak itulah. Kayak Satan, bener-bener gue sebel, gue ngakak banget gitu. Itu menjelaskan semuanya kenapa Satan seperti itu. Iya, Guys, okay. itu kayak kalau kata bahasa Inggris itu ada ungkapan yang sebutnya kopi ungkapan, pas banget ya. Ada ungkapan, ada ungkapan like it just came out of Satan's kitchen gitu. Jadi kayak benar-benar dari habis kayak dari baru di baking di ya dapurnya si Satan ini gitu. Gue benar-benar ngakak sih, gila jelek banget nih kue ya. Gue post di mana-mana langsung, bukan di Instagram lah, orang pakai hiasan daun mint, gue pakai kangkung lah. Udah jelek-jelekin aja udah gitu. Kangkung, daun kangkung. Terus akhirnya ya udah, tapi karena gue bikinnya kebanyakan, ya udah selain kasih buat bokap gue sama keluarga gue kasih ke temen-temen juga dong gitu. Surprisingly respon mereka enak banget ya gitu loh. Gue kayak masa sih, akhirnya baru gue coba lah itu kue. Oh man. Terus gue pas gue coba not bad ya gitu loh gitu. Jadi sorry. Jadi yang gue kirim ke lu itu bukan, gue belum ada niat jualan, gue memang bikin kelebihan nih Fuk buat lu. Lu lagi baru bikin channel YouTube kan. Jadi literally ini gue jadi kelinci percobaan yang pertama ternyata. Iya, itu gue udah wanti-wanti tuh. Lu kalau motong kuenya, nyendokin kuenya, kalau ada bagian keras nggak usah dimakan ya, karena beneran ada bagian yang sekeras batu bata itu pas awal-awal. Gue yang kayak ini kenapa kayak gini? Oh mungkin karena gue pakai microwave. Gue nggak tahu udah. Nah, ya, jadi ya, ini tadi ada sesuatu yang kayaknya ada yang mengganjal. Jadi ketika lu bikin, lu udah cobain. Belum. And then lu Gue cobain bukan not the whole thing gitu loh. Jadi pas bikin coklatnya gue kayak, oh ya rasa coklat sih, oh ya udah. and then lu bagi. Dan enak gitu coklat. Tapi kayak gue secara kombinasi itu the whole cake ya nggak pernah. Dan lu Awal-awal baru gue bagi-bagi. Bagi teman-teman. Iya. Terus kalau terjadi sesuatu dengan teman-teman lo, including dengan me, gimana itu pertanggungjawaban It's itu? Satan's fault. Blame Satan, not me. So, oke. Terus. Ya, anyway, gue selamat ya. Jadi ini bukan rekaman sebelum. Masih hidup. Gue masih hidup, masih sehat, makasih. Oke. Terus pindah jadi band, why? Oh iya, pindah jadi band itu karena tadinya gue bener-bener pengen jualin dengan nama Satan gitu, terus ganti jadi Sticky Satan karena kuenya tuh lengket gitu kan, jadi sticky gitu, bukan gooey, bukan yang meleleh, enggak, it's just sticky gitu. Sticky Satan lucu nih kayaknya, tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya kalau gini pas Natal atau Christmas atau hari besar, I don't think orang bakal beli gitu ya. Like di Natal nggak ada orang mau Satan babies gitu loh di rumahnya. Jadi akhirnya gue pikir gantilah namanya jadi band gitu loh. Dan band ini namanya berasal dari judul lagu Michael Jackson dulu pas dia masih kecil. Itu gue suka banget sih gitu lagunya. Jadi band itu judulnya band dan tentang seorang teman yang sangat baik, kayak a really good friend, namanya Ben gitu. I see. Saking baiknya teman ini ya lu sebenarnya udah lu nggak butuh teman-teman lain lagi, Ben udah cukup. Gitu. Oh, oke. Band udah cukup. Udah cukup gitu. Dan
Ya itu, jadi pada saat gue kasih nama band ya memang itu ada di bayangan gue gitu. Pada saat orang makan band ya mereka berasa they having a good friend, mereka punya teman deket ini loh. I see. Dan ternyata akhirnya ya jadi sebuah karakter ya. Mungkin karena namanya kayak nama orang banget. Iya, iya, iya. Dan akhirnya jadi kalau gue nanya temen gue, lu lagi ngapain nih? Gue lagi Netflix nih sama si Ben. Oh, Lagi nonton Netflix sama si Ben, gue kayak oh gitu. Jadi kayak mereka juga jadinya gimana ya? Pada saat ngomong itu jadi gue berasa nggak ngomong itu sebagai sebuah produk atau makanan atau apa. It's really just band gitu. Gitu. I think ini pendekatan yang sangat menarik ya, bahwa lo tidak melihat sebuah band itu sebagai sebuah produk, tapi No, as iya. a good friend, Karena iya. close friend, ya Iya, kan? iya. Terus nanti pada saat nonton drama Korea nangis bareng-bareng. Gitu. Ben. Cukup. Oke, by the way, By the way, sorry gue minum dulu, ini enak banget sumpah. Tapi gue minumnya pelan-pelan gitu biar gak cepet habis. So, are you satisfied with band? Are you satisfied with band? Satisfied. I'm very happy with band. Oke. Gue seneng banget sama band. Dan satisfied itu apa ya? Understatement ya. Gue lebih dari satisfied sebenarnya. Karena satu, gue nggak pernah baking sebelumnya. Gue nggak pernah nyentuh oven, nggak pernah masak pakai oven. Nggak. Jujur gue bahkan not a cake person gitu loh. Gue jarang banget makan kue gitu. Yes, yes. Dan untuk bikin kue dan hasilnya banyak orang yang suka, itu bikin gue sangat happy dan sangat puas banget gitu. Even sekarang penjualan ya gue batasin dulu karena gue sendiri. Oh, oke. Ya jadi semuanya sendiri, dari kayak ngaduknya, ngadonan semuanya itu kayak gak bisa gede-gedean banget kan produksinya gitu kan. Tapi dengan hanya yang segitu aja gue udah satisfied banget sih, dan it makes me feel really really good. Ini yang bikin gue nggak bisa berkata-kata itu gini, bukan cake person, masak juga kayaknya nggak suka, terus tiba-tiba bikin band, bikin satan itu dari microwave, tapi bisa bikin apa ya kalau bilang band itu seenak ini gitu, itu buat gue amazed banget. Thank you. Amazed banget dan yang gue bingung nih bentuknya kok gitu-gitu amat sih? Ya bentuknya ya itu karena awal-awal kan dari satan dulu kan, bentuknya ancur lebur kagak jelas gitu, tapi rasanya enak gitu. Yes. So gue pikir, kalau gue bikin kue cantik, ya itu kayak biasa aja, orang nggak bakal bisa bedain gitu. Oke. Dan satu lagi sekali, band bukan kue, it's not cake, it is band. Jadi kalau orang tanya ini apa, cake kah, brownies kah? Coba enggak, ini band gitu. Jadi kalau mereka jelasin rasanya ya itu coklat, rasa coklat gitu. Dan tadi pertanyaan aku jadi lupa. Kok bentuknya? Oh, kok bentuknya kayak gitu? Iya, jadi gue berusaha untuk menciptakan ulang, merecreate si satan ini, tapi dalam bentuk kemasan band. Karena satan itu sangat menghibur banget, gue ngeliat, gue ngakak karena saking jeleknya itu bentuk kan. Jadi gue pikir, oke, gue gak bikin kayak gitu juga ya di band, tapi gitu loh. Jadi ya itu, bukan kue cantik, tapi ya memang jelek sih. Tapi ya itu ya, gue mau orang fokus ke rasanya gitu. Okay. So, Dan gue rasa juga masuk ke ada filosofi juga ya. Gue maunya tuh orang ngelihat band itu bukan karena bentuknya sih. Oke. Gitu. So, dari? Ya memang dari rasanya karena mereka memang suka. Oke. Gitu. Dan begitu juga dengan apa filosofi kayak mungkin ngelihat ungkapan lagi. Don't judge the book by its cover. Jangan nilai dari luarnya. Gue agak curiga nih. Ini lu beneran bikin bentuknya kayak gitu atau nggak sengaja nih kejadiannya, kecelakaan kayak atau gimana gitu? Kalau awalnya kecelakaan kan yang satan itu. Udah salah bikin kuenya tapi enak ya udah. Oke, boleh nggak sih kita buka sekarang gini? Gue boleh banget coy. Boleh ya. Oke, sip. So ini business band. So ini lu nyebutnya apa ya berarti sekarang? Ini nyebutnya apa ya? It's band. Band is Band. Band is band. Oke. So, kalau orang Jawa kan seperti gue bilang kan band itu apa biarin gitu. Cari kiai lah, band kiai. Oh, kecium coklatnya langsung. Gila. Ini
Once again, disclaimer ini full of calorie. Nice people, full of calorie. By the way ini dibalikin juga nggak masalah sih. Oh ya? Jadi ini kayak Really? ini. Like Oh, nice. it stays. Cause it's very sticky. Gue tadi padahal kalau gue balikin gue ngeri loh. Ini gue tahu lo tau gak kenapa gue berasa ini aman dibalikin juga? Karena waktu itu gue lagi bikin, sempet jatuh kebalik di dapur gue, wah tumpah dong. Terus gue angkat, loh kok lantainya bersih. Terus gue langsung nempel, oh aman. Ya karena ketika lu balikin, gue ngeri kalau ini kan gue kan disupport. Oke. Kapan? Benar juga. Kopi kapan dan cucu foto badan and salon. Jadi kalau gue bikin kotor di sini, maybe the first and the Tinggal last. dilah. This could be our last time di sini guys. Mungkin malah bisa jadi cuma separuh kita diusir. Gue udah lama juga sih gak makan ini. Yuk. Hah? Wow, nice. Shall we? Ternyata kalau ini kan masih dari kulkas ya? Tadi pas gue bawa sini baru gue keluarin dari kulkas sih. Terus, Kayaknya memang lebih bagus kalau habis dari kulkas ya? memang enaknya, sorry, it's best eaten cold. Memang paling enaknya adalah pada saat dingin, bukan beku ya, dingin. Ini. Gila. Wow, Susah tuh berkata-kata nih. I haven't, Ini nice banget. udah lama gak makan. Ini super nice kalau kasih dingin. Terus nih, tadi kan gue pesennya Oh iya ada klepon, ada klepon coffee. cappuccino coffee. Kalau ini kan gue pesennya cappuccino kan nggak manis. Wah ini Actually, itu nggak sih ini pertama kalinya gue makan band dengan kombinasi lain. oh ya? Hmm. Really? Jadi yang pembeli-pembeli gue itu mereka sangat kreatif. Mereka kirimin gue foto, mereka makan band dengan apa gitu. Gue kayak, ada yang pakai susu, ada yang pakai kopi susu, ada yang pakai kopi, itu normal ya, lumayan normal. Terus ada yang mulai pakai es krim vanilla, oh keren banget coy, gitu kayak enak. Dan ada yang pakai es krim coklat, gue kayak wow triple coklat gitu. Nice. Dan tiba-tiba ada yang makan pakai roti. Roti tawar, jadi kayak ini dijadiin selai, abis itu dilipat terus dia makan. Oke. Wah kayak, kebayang sih. oke, lu makan roti pakai roti, oke, wah ya kalau memang enak ya, oke boleh. Oke. Terus akhirnya gue coba, it works, tapi gue bingung kenapa it works gitu. Dan yang paling lucu adalah ada yang makan pakai ubi. Wih, nggak percaya gue. Ada foto di Instagram. Hah? Ngakak Wah, banget parah. sih gue pas dikirimin foto itu. What? Ubi itu maksudnya ubi gimana? Ubi apa ini? Ubi madu. Ubi madu ya kayaknya. Dari bentuknya sih ubi madu ya. Dimakan pakai ubi. Jadi bukan dia sih yang makan, dia beli terus dia beli buat suaminya juga, suaminya makan pakai ubi. Iya kayak dipakein kayak Nutella. Gimana cara ya? Oke, terus dikirim fotonya. Ini oke, so ini menarik bahwa akhirnya gue lagi bisa menyadari gini. But it's not a cake. Jadi ini bukan brownies, bukan apapun itu. It's a band. Jadi kayaknya orang ketika bilang ini adalah band, dia bisa mengkreasikan Suka-suka mereka. suka mereka, cara makan mereka. Gue juga shock sih. Yes. Karena Ternyata nggak ada jadi kayak- batasan. Mm. Lu bayangin kalau misalnya nih kalau kita ngomong ini cake ya, cake makan pakai ubi, orang pasti akan langsung udah kayak ada bloating mind gitu kan. Oh ini cake ya cake, ubi ya ubi, nggak boleh dipaduin. So kalau band adalah band, lu bisa create pakai apapun juga yang lu mau. So mungkin ada challenge nih mungkin ya, bahwa lu bisa kreasikan band pakai apapun itu juga. Iya, banyak kreasi-kreasi sangat unik sih. Sampai gue bikin highlight khusus di Instagramnya. Aneh tapi nyata judulnya. Karena mana-mana. So kalau punya ide gila mau makan band pakai apa, jangan lupa tag Instagramnya dari Silly Billy dan Gilia sebagai makeup. Oh iya, Silly Billy itu nama brandnya by the way. Band itu nama cake-nya. What is Silly Billy? Silly Billy, Billy itu karakternya. Billy itu nama karakter Ya. dari Silly Billy. Itu tuh dia itu maskotnya Silly Billy. Silly Billy itu brandnya dan band adalah salah satu produk dari Silly Billy. Oke. Produk pertamanya Silly Billy. Oke. Dan nantinya bakal ada produk lain lagi selain band. Interesting.
gitu. Cocorona. And there will only bukan Cocorona. Dan bakal cuma ada satu band sih, nggak bakal ada band lain lagi. Oh ya? Hmm. So mungkin nggak ada variasi rasa dari band gitu? Kalau ada variasi rasa, namanya bukan band. Oh, Seandainya ada ya. tapi right now nggak ada kepikiran untuk bikin variasi rasa, mungkin vanilla atau mungkin strawberry gitu? Masih rahasia, masih rahasia, nice people. Jadi ya kita tunggu saja. Nanti surprise. Nanti surprise. Oke. Nice banget. Oke, nanti kalau ada next band kita akan dikabarin. Ngarepnya sih gue dikirimin, gak usah beli. Iya, gue kirimin ntar 1 galon. Big band itu. Big band. Big band, nice. Cut. Kayaknya ini di sini dia buka rahasia banyak banget. Bahaya. Oke, ini agak keluar dari band dan Silly Billy. Ini yang gue tau kan lu kan for me, lu kan art person gitu. And then lu tiba-tiba bikin band yang seenak ini. Gue bingung deh terus. Gue juga bingung. Ini jauh banget. Iya sih jauh banget, dan gue juga nggak nyangka sih bakal jualan band dan mulai Silly Billy ya gitu. Dan kalau art person, gue sebenarnya kurang ngerti sih maksudnya art person itu apa. Tapi yes, ada masa dimana gue mencoba untuk masuk ke art industry. Oke. Tapi gue rasa I'm just not that great. Dan Sure, betul. menurut gue ya gitu loh, dan tapi nggak pernah mencoba sampai gimana banget juga sih kayak ya pokoknya in the end nggak gitu workout buat gue. Dan gue mencoba karir-karir lain dan sampai akhirnya Silly Billy band gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang art itu, gue really enjoy the art of ini sih, the process ini untuk bikin band ini gitu. Gue nggak enjoy baking, gue nggak enjoy nimbang satu toples isinya berapa, tukang coklatnya lagi segala macam, enggak gitu. Tapi yang gue enjoy adalah the whole proses itu, dari kayak awal gue mulai sampai sekarang, sampai dia ngebentuk jadi ini tuh gue suka banget sih. Jadi pada saat itu ya bukannya gue mau baking lagi hari ini, no, itu gue seneng banget karena gue tahu ada people yang expecting band itu bikin gue happy sih. Dan jadi kayak really enjoy it. Dan that is the art in it menurut gue. So ini Anda ini kan ada yang nggak nyangkut di otak, ada yang nggak nyambung. Otak lu kapan pernah nyambung sih? Karena otak gue nggak pernah nyambung deh, soalnya kita nyambung gitu. Lucu banget ini. Persahabatan macam apa ini? Oke, gini. Nggak nyambung dari awal sampai akhir. Lu kayak lu bilang lu nggak suka bikin, lu nggak suka making kuenya gitu. Lu nggak suka bikin kuenya, tapi lu suka apa ya? Lu nggak suka proses pembuatannya, lu nggak suka. Tapi lu suka buat kue gitu. Jadi Lu ngomong apa sih, Fuk? tidak, makanya ada yang nggak nyambung. Oke, gue ngerti maksud lu. Oke, coba gue jawab ya, mungkin. Lu kan kayak lu, ya gue ngerti sih bikin kue itu nggak enak gitu kalau lu pegel segala macam gitu. Iya, sebenarnya gue enjoy the whole process dari awal sampai akhir. Dan biarpun itu pegel banget buat gue ya, kayak nimbang kue segala macem, per toples biar sama beratnya, isinya, dan ngaduk-ngaduk gitu. Itu bukan hal-hal yang biasa gue lakuin gitu. Dan kalau lu nanya gue, do you like doing it? No. Tapi gue enjoy prosesnya dari awal sampai akhir. Dari kayak gue dari awal banget eksperimen sampai detik ini gitu loh. Gimana ya caranya untuk gue ngejualinnya, gimana orang tahu band, sampai akhirnya jadinya untuk hal-hal yang gue nggak enjoy, yang gue nggak suka lakuin pun jadi it doesn't matter, nggak masalah gitu loh. Apa yang bikin lu termotivasi? Apa yang bikin gue termotivasi? Apa yang memotivasi lu melakukan hal yang tidak enjoy berulang? I find value in it. Ya. Bukan. Pada saat orang makan band dan mereka bilang mereka suka banget dan mereka happy gitu loh. Ya, ini agak lebay sih tapi oke. Udah,
Gue cuma butuh alasan untuk makan band sebenarnya. Tempatnya nice banget, ini nice banget luar biasa. Dan waktu masih dingin, luar biasa. So, intinya adalah apa yang memotivasi lu, kalau boleh gua bilangin bahwa itu akan terbayarkan ketika lu melihat ekspresi bahagia orang. Dan respon-respon mereka ya, pembeli ya gitu, dan enak, mereka suka. Dan temen-temen gue juga ada yang kayak beli terus gitu, karena kayak mereka, aduh lagi down nih, gue pengen band, oh ya udah gitu, mereka beli. Dan oke, band berarti ya has a lot more meaning untuk beberapa orang gitu loh. It makes me happy, bikin gue happy. Jadi nggak cuman kayak, nih jual nih, gue dapet cuan, ada duit segala macam. No, nggak cuman itu gitu loh, ada value-nya tersendiri gitu. Aku melihat itu jawaban sangat emosional. Ada keterikatan emosional lu dengan dengan para pembeli band gitu. And so Ya mereka yang bantu gue berkembang sebenarnya, pembeli-pembeli ini. Kan gue tanya juga awal-awal kayak ada yang kurang nggak atau apa segala macam gitu, dan kalau bisa gue penuhin ya gue penuhin gitu. Kalau memang possible untuk gue bisa ngelakuin membentuk band sampai yang sesuai dengan apa yang mereka mau, why not gitu, tanpa hilang identitas. Ya, it's still band. Oke. Ya, sebenarnya dari awal sampai sekarang juga ada perubahan gitu. Oh, ada perubahan. Ada perubahan. So sekarang ini sebenarnya sudah bentuk major atau mungkin Udah stabil sekarang. Udah ya fix ini gitu. fix itu ya. Nice. So sudah sampai kemana aja? Oh, yang lucunya. Oke, kalau pengiriman kita bisa kita udah ke Bali, Surabaya, Surabaya, terus ya Jakarta ya udah pastilah ya. Terus bisa kita bisa ngirim ke Malang, ke Solo, Wow. Bandung. Gue juga udah kirim ke Bandung. Dan yang lucunya lagi ada beberapa kota tuh yang tidak disediakan sama ekspedisi yang gue pakai tuh buat kirim makanan gitu loh. Tapi ada beberapa temen yang memang mereka mau banget coba gitu loh. Terus gue bilang gimana gitu, nggak ada yang buat kirim makanan. Nah untungnya band itu tahan banget di luar kulkas. Oke. Iya kayak waktu itu gue pernah coba, gue bener-bener kayak eksperimen ke diri gue sendiri. Gue taruh di luar kulkas sampai berhari-hari. Waktu itu kalau gue sakit perut ya berarti nggak bisa ya. Itu sampai lama banget berhari-hari dan masih bisa gue makan. Dan oke, berarti aman nih untuk kirim keluar kota gitu. Jadi gue pernah kirim ke Medan, Pekanbaru, sama Kediri. Nah, ngomong obrolan singkat. Oh ya udah. Santai-santai. Coba. What's the problem saat ini, apa problem yang dihadapi? Problem ya. Bukan problem sih, tapi kayak itu lumayan bikin gue lebih pelan ya gitu loh untuk gue, karena badan gue cuma satu. Oke. Jadi otomatis ya yang gambar gue, yang branding gue, bikin kuenya juga gue, bikin band gue, segala macam pembelian semua ya gue gitu. Jadi kayak so far itu yes jadi in control, tapi gue rasa kalau gue nggak sendiri atau mungkin gue nanti ke depannya kan gue bakal ada tim juga kan, rencananya sih gitu ya. Jadi itu bakal gampang untuk si Billy untuk nge-grow sih gitu loh. Tapi sebenarnya ini bukan hambatan bang, gue nggak berasa ini sebuah hambatan sih saat ini ya gitu loh, karena satu itu prosesnya gue baru mulai kan, baru 3 mingguan, baru 3 minggu. Dan untuk 3 minggu gue sendiri, menurut gue sih ini not bad ya, exceed my expectation malah sebenarnya. Boleh saya artikan baru 3 minggu tapi sudah support terus people. Ini sebenarnya omongan sombong tapi ya gitu. Sesekali nyombong nggak apa-apa lah. So ini sebuah proses ya, dan mungkin kalau Nice People ada pesan nggak untuk Nice People yang lain yang mungkin lagi merintis dan tiba-tiba lagi semangatnya lagi down gitu? Gue nggak berasa gue orang yang tepat sih untuk kayak gitu, karena gue baru mulai juga coy. Ya tapi lu, pandangan lu menarik loh, bahwa apa yang membuat lu slowing down itu jadi katakan bukan hambatan, tapi itu sebuah proses. Itu menurut gue pemikirannya sangat wow. Iya sih, kalau lu ngomong wow gue jadi berasa wow juga. Wow, itu wow loh, susah loh orang mengatakan itu. Jadi pertanyaan lu apa? Pesan apa gitu? Karena ini sebuah sikap yang mau dicontoh gitu, harus dicontoh. Pesan gue apa ya, pede aja sih. Pede aja dan bener-bener ya, kalau lu tahu keahlian lu di situ, ya terus asa keahlian lu di situ gitu.
yang kalian itu. Kalau seandainya ya jangan takut untuk mencoba hal baru. Ya. Berani untuk mencoba hal baru. Gitu. Ternyata awal-awal gue juga mau jualan ini kayak, hah gitu kenapa gue jadi. Tapi benar-benar di luar jangkauan gue banget gitu. Gue pikir ya udahlah coba aja nggak ada salahnya. I like the result. Gue suka result. Gue biasanya sama kamu begini ada apa? Thank you maksudnya. Thank you bos. Ya. Oke. Sip. Pertanyaannya apa sih? Apaan? Nampang dulu aja. Wah, sampah. Mungkin kita kan mulai nih. Damn. Be careful, Ibu. Oh iya, buset. Ini lah dewa hoki gitu sih. Mirip lagi. Ini berjalan ngeband seru banget. Oh iya dong. Oke. Tapi gini, kan pasti banyak subscriber gue yang penasaran. Bentar. Kenceng banget sih. Kayaknya mic-nya oke. Oh, ya udah. Aman, harus isi aman ya. Oke. Baik. Oke. So, mungkin ada beberapa subscriber gue yang penasaran gitu. Ya, a lot of my subscriber curious about Hilly. Siapa Hilly yang membuat band itu, orang yang kayak gimana? Pasti banyak yang penasaran. So, how you describe yourself? Gue cewek. Gue manusia. Definitely. Oke. Terus? Gue bikin band tanpa sengaja. Oke. Terus gue yang bikin Silly Billy juga. Tuh gue temannya Afuk. Personality dong. Ayo. Oke, gue rasa sih. Extrovert. Oke, kalau tentang diri gue apa adanya sih ya, gue malas cincong gak jelas gitu sebenarnya gitu loh, kayak basa-basi. Dan itu jadi terlihat juga di branding gue di Silly Billy gitu ya, kayak gitu udah gitu loh, kayak band ya udah kayak gini gitu. Take it or leave it. Iya, take it or leave it gitu. Silly Billy juga gitu doang kan, cuma kayak simple lines gitu, kayak garis melengkung terus ada mata terus kayak senyum udah, ya udah kayak gitu, simple aja sih. Gue sih melihat kayak logo Silly Billy itu nggak sesimpel yang kelihatan gitu. Pasti ada filosofi di dalamnya. Itu represent you pasti. Ya apa adanya sih. Dan dia banyak juga sih yang nanya gitu Silly Billy. Ini Billy ini cewek apa cowok sih? No, there's no gender. Billy has no gender. No, kalau hermaphrodit kan berarti kan biasa ada dua gender kan. No, there's no gender. Kayak Billy itu enggak, karakter yang gue ciptain itu dia nggak terikat dengan aturan apapun gitu. Billy ya Billy gitu, bukan cewek, bukan cowok, bukan apapun itulah gitu loh. Mungkin bukan orang juga, gue kagak tahu juga sih bentukannya sih nggak gitu kayak orang. Gitu loh. So Billy is just Billy. Oke. Ngomong sama orang seni kan semakin absurd semakin bisa diterima. Dan suka-suka sebenarnya sih, tapi ya oke lah. Ini mau ngomong apa aja. Orang seni boleh lah gitu. Ya jadi kayak siapapun bisa manggil dia, lu mau manggil dia he, mau manggil dia she. Kalau bahasa Inggris saya ya suka-suka gitu loh. Gak masalah. Atau it. Ini Billy. absurd. Unique. Nothing. Sorry, single? Maksudnya apa? Maaf ya, gue nanya single loh, bukan jomblo loh. Kalau jomblo itu kan gitu. Jomblo itu kan keadaan. Kalau single itu pilihan. Sangat single. Sangat single, Nas. But I have been. Cincin. Fuk. Bener juga sih udah di sini mumpung anyway kan. Anyway kan tinggal kita langsung ke sana ya kan, kita sign. Lu mau dress yang mana? Lu pakai yang mana dressnya? Lu yang pakai. Mumpung SBB, jadi kan nggak perlu yang mewah-mewah. Bener juga. Panggil catatan sipil, murah meriah, jadi. Bener juga sih. Tolong jangan ditanyangin ya. Cut lagi. Senggol. Oke. So, ini kan dunia lagi kayak gini ya. A lot of Kenapa dengan dunia? thing happens lagi. Tiba-tiba dunia. Yeah. How you see the world right now? A lot of things happen tuh kayak gimana tuh? Ya, lu corona, terus
corona aja ada yang bilang ini konspirasi, terus ada yang saling tuding kanan kiri, depan belakang, ini suspek sidonya di mana, outbreaknya di mana, sampai nggak karuan. Terus banjir di Indonesia juga ada, kebakaran juga ada, bencana di mana. Gimana lu lihat dunia sekarang? Pertanyaan dalam banget ya. Kalau kita mulai dari corona dulu sih, gue berasa corona itu sebuah virus atau penyakit yang bikin gue belajar bersyukur sih. Oh, nice. Dan bener-bener pay attention, kayak mulai perhatiin kesehatan gue gitu. Dan untuk mulai peduli, bener-bener mulai peduli gitu. Gue dulu sebelumnya tuh kayak whatever lah gitu, gini hidup gitu loh. Terus kayak terjadilah corona dan pandemik, gue yang kayak wah gila gitu ya. Cara peduli itu udah banyak banget gitu. Dan jadi gue belajar bersyukur. Jadi kalau tanya corona itu kayak gimana cara gue memandangnya, itu sesuatu yang bikin gue mulai belajar bersyukur dan peduli gitu. Dan kalau bencana dan lain-lain, gue nggak ada komentar sih. Kayak bencana selalu ada sih kalau bencana alam ya gitu. So, kalau lu lihat dunia saat ini kondisinya menurut gimana? Not the best sih. Not in the best condition menurut gue. Tapi kalau untuk gue sendiri pribadi, gue berasa tahun 2020 ini tuh baik banget sama gue. Karena gue belajar banyak banget sih. Sangat-sangat banyak. Nggak banyak orang yang mengatakan bahwa 2020 ini not my year, bukan waktu gue, banyak malah kondisi lagi turun. Dan lu bilang bahwa ini 2020 ini baik banget sama lu nih. Iya, karena Luar biasa. banyak hal yang berakhir di hidup gue, tapi banyak juga hal yang mulai di hidup gue. Jadi benar-benar bukan sesuatu, gue nggak memandang 2020 ini sebagai tahun yang buruk, nggak. Itu tahun ini tahun yang luar biasa sih. Luar biasa apa? Luar biasa apa? Luar biasa banget ya, gue gimana ngomongnya lagi ya coy. Apa gitu yang menurut lo yang benar-benar jadi luar biasa? Satu, gue bisa memulai band Silly Billy dan gue gak nyangka gue bisa baking gitu. Dan dengan mungkin karena bukan mungkin sih, memang itu salah satunya adalah PSBB, kan gue di rumah terus ya. Dan gue di rumah orang tua gue. Jadi akhirnya ya banyak banget waktu dengan keluarga gitu loh. Yang sebelumnya gak pernah gue kepikiran untuk kayak meluangkan waktu untuk mereka, dan akhirnya jadi kayak ada waktu banyak banget nih untuk mereka gitu. Jadi gue jadi dekat sama keluarga, gue jadi dekat sama diri gue sendiri. Jadi kayak bukan belajar sih, gue menemukan banyak banget cara untuk jadi produktif. Bahkan lebih produktif daripada sebelum PSBB gue. Iya. Ya, nih, kan kalau kumpul sama keluarga ya, basically orang yang kita kenal, itu kan ada dua emang kemungkinannya ya. Yang pertama memang seperti lo bilang deket banget. Yang kedua kan bisa jadi tambah perang, kalau tanda petik, saling friksinya makin tajam. Karena kan masing-masing udah tahu dan 4 L kan, lo lagi gitu, kamar makan lo lagi, apalagi buka lo lagi gitu kan, terus Lu curhat sih. iya kok kesannya gue curhat ya. Lo gini deh pertanyaan gue, gimana lo bisa mengakali itu, bisa mengatasi itu? Gue gak merasa kayak gitu sih. Bukan mengakali gitu, kayak lu selama ini ketika ketemu dengan parents lu gitu ya gak masalah. malah lebih sebelumnya gimana? Jarang ketemu. Ya sekarang jadi lebih sering gitu. Dan karena di rumah terus coy, jadi kita ketemu terus kan. Dan itu gak jadi masalah sih. Terus apa yang lu lakukan supaya bisa semakin jadi selama PSBB itu gue memulai kebiasaan baru. Untuk bener-bener aware, sadar banget sama apa yang ada di pikiran gue. Dan itu ngebantu banget. Jadi kayak gue gak cuma menjaga kesehatan fisik gue, tapi gue juga menjaga kesehatan mental gue. Dan gue jadiin itu kebiasaan. What is that? Menjaga kesehatan mental caranya gimana? Ya lu sadarin aja, misalnya lagi marah nih. Kenapa gue marah ya? Kenapa gue marah? Karena apa gue marah gitu loh. Misalnya ada ini orang jatuhin gelas gitu. Gue marah nih, gak bete banget nih orang jatuhin, contoh aja ya. Terus kenapa gue marah nih orang jatuhin gelas ya gitu loh. Pikir-pikir apa gue perlu semarah itu. Jadi benar-benar tahu apa yang di pikiran gue, apa yang gue rasain, dan kenapa gitu. Dan akhirnya jadi terbiasa, jadi kebiasaan. Jadi ke bawah juga sih kalau band gitu. Ada yang coba misalnya ada yang nggak suka, ya udah nggak apa-apa, lu nggak suka sama band gitu. Nggak harus seluruh dunia suka juga kreasi gue. It's just life gitu.
Nggak ada yang perfect coy. Apa adanya juga. Bener sih. Wow, itu Itu masih sampai sekarang masih gue latih sih sebenarnya kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang sekali gue bisa besok kayak wah jadi expert, kagak sih. Kayak ya lu stay aware aja sebisa mungkin sama apa yang ada di pikiran Iya. Kan ini kan kalau kita dan emosi maksudnya dalam arti emosi bukan marah-marah ya, jadi kayak segala macam emotion gitu loh. Dan ternyata variasi banget. Sorry, ini menarik nih. Menahan emosi bukan cuma marah, karena emosi itu sendiri sebenarnya tidak identik dengan marah. Iya, emotion ya emotion, cuman bahasa Indonesia kayaknya kalau orang dengar emosi ya emosi marah gitu kan. Itu marah ya. So kalau selain emosi yang marah, yang ngomong tahan emosi ya, Gue nggak nahan sih, aware sama apa yang gue rasain, sama apa yang gue pikirkan. Oke. Itu menarik banget. Pernah ada letupan-letupan nggak sengaja? Letupan nggak sengaja. Ya jadi kayak tiba-tiba ya di rumah terus bosen. Oh, kejadian baru-baru ini nih, berapa hari lalu justru. Gue juga gila, gue bete banget, marah, kayak marah, tapi gue tahu bukan salah siapa-siapa gitu loh. Jadi kayak gue lagi bikin band nih, udah kelar gitu. Tapi kalau coklatnya dibiarin kelamaan dikit, kan dia bakal padet tuh gitu kan. Dan gak bisa gue tuang lagi kan gitu. Bisa, tapi gak bakal nyerap, bakal beda jatuhnya. Sendok takaran gue, yang satu itu gue pakai entah kemana. Padahal gue baru pakai berapa hari sebelumnya gitu loh. Kayak what gitu loh. Kan satu rumah mana sendok ini gitu loh. Ya udah, ternyata setelah cek ada dalam kulkas. Jadi tapi gue marah kan, ada satu gue punya asisten rumah tangga juga kan. Jadi gue marah, tapi gue bukan marah ke dia gitu. Gue tahu gue nggak bisa marah. Gue nggak bisa marah ke dia karena bukan salah dia gitu. Tahu gue belum tahu salah siapa, bukan salah siapa juga sih. Kenapa bisa nggak ada itu? Jadi ternyata ada di kulkas. Ya ada ceritanya lagi sih. Pokoknya somehow itu ada di kulkas gitu loh, dengan bahan-bahan coklat yang lainnya dan ini gitu. Dan itu gue jadi sadar, gue marah, kenapa gue marah nih, lah gitu dong. Tapi gue bukan marah-marah ya, tapi gue tahu itu yang gue rasakan. Oh, anger tapi di dalam. Iya, anger gue udah tahu, benar-benar merasakan. Oke, gue lagi marah gitu. Tapi nyari juga anjir mana ini sendok. Ini kalau dari gaya lu kok buka tas sih? Nggak, maksudnya buka laci, buka segala macam gitu. Segala macam. Fokus. So, gimana? Ada anger di dalam. How you release? How I release? Ya udah, gue tahu udah kayak gitu, ya udah sih. Nggak ada pelampiasan, nggak ada apa tuh. Apa ya, harus aware aja. nggak ada kayak apa ya, saya melampiaskan atau segala macam tuh bener-bener ya udah gitu, bahwa ini bukan salah siapa-siapa gitu. Iya udah kelar. Nggak ada yang gue pendem juga. Ini tingkat spiritual yang lebih tinggi daripada gue. Kagak coy, nggak gitu juga sih. Kalau gue marah gitu kan, gue butuh pelampiasan gitu kan. Gitu. Apa tuh band? Makan band. Emang lo kalau biasa marah, lampiasinnya gimana? Ini udah badan gue lah. Oh iya. Baiklah. Stres, pikiran, marah, makan. Jangan dicontoh ya guys. Tapi kalau lampiasin ke band nggak apa-apa kok. Oke. So, ada yang topik yang menarik perhatian lu kira-kira ini? Topik yang menarik perhatian gue akhir-akhir ini. Banyak banget, gue sempet kayak jadi gara-gara yang itu Black Lives Matter. Nah gue sempet tuh kayak kenapa nih gitu loh. Oh, pertama gue pikir oh ya ini udah sering terjadi kan ya di negara situ gitu loh. Tapi kalau ini kok parah banget gitu. Jadi gue sempet lumayan ngikutin sih gitu. Terus sekarang yang lagi heboh Free Britney. Gue kayak baca juga ceritanya gitu. Jadi kalau topik ya beberapa sih kayak bukan beberapa, dua itu sih yang benar-benar paling terakhir ya. Gitu. What do you feel about BLM and Free Britney? Feel bad ya. Jadi kalau BLM sampai ada penjarahan, terus melebar ke politik dan lain sebagainya. Terus kalau Free Britney, itu masih kedengar ketika dia muncul bersama Natalia Imbruglia gitu kan, itu kan kayak dibanding-bandingkan, and
Britney. Christina Aguilera maksud lo? Hah? Christina Aguilera atau? Bukan, pada saat itu ada lagunya Ton. Oh iya, Thorn ya. Iya. Terus lagunya si, bahkan karena pada saat itu gue mau mengidolakan dia, Natalia itu bukan si Britney. Oh. Tapi sekarang kita tahu ya Britney kontroversinya nggak pernah berhenti, dan nggak nyangka juga kayak gitu ya. Itu luar biasa. Iya sih. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan ini? Lu kan menerima tuh kayak BLM, terus Britney, Save Britney. Lu ada lakukan tindakan apa nggak? Ya, gue mulai dari gue sendiri aja sih. Tindakan yang secara skala besar atau gimana sih? Gue nggak sih gue. Tindakan lu apa gitu ketika mendapatkan berita itu, mengetahui berita itu? Ya gue baca, gue mulai edukasi diri gue sih gitu loh. Kenapa ya bisa sampai kayak gini gitu? Historinya segala macam. Soalnya kalau soal BLM kan yang gue tahu ya itu slavery udah lama dulu, sempet dulu lama dan nggak ada lagi slavery. Dan gue jadi mulai baca-baca gitu loh. Oh, semua masalah kayak gini gitu. Berusaha tanpa menyalahkan satu pihak sih gue gitu. Gue berusaha membaca itu dengan netral semua. Ada movement yang lu lakuin atau gimana? Nggak ada ya? Oh, gue nggak mulai any movement. Nggak ada. Enggak. Kalau hanya topik yang apa yang gue sempet itu naik perhatian gue ya dua itu terakhir. Gitu. I see. Kalau berita-berita receh di Indonesia gitu, Nggak tahu. Nggak ngikutin. kasusnya Starbucks, nobar di Starbucks. Yang mana tuh? Oh nggak tahu ya, udah jangan Yang mana gitu. jangan dibahas. Oke. Bisa nemu orang ini kayak gimana caranya sih? Oke. Hiburan lu apa sekarang? Hiburan gue jadi sangat makin sering lagi Netflix sih. Lagi ngikutin serial apa sekarang? Lagi apa? Ngikutin serial apa? Gue baru kelar Dark sama apa ya? Series ya beberapa belum ada season baru lagi sih. Oke. Dark gue suka, Kingdom gue suka, Money Heist? sorry belum nonton. Tapi gue tau itu bagus banget, gue tau gitu loh. Belum nonton, Tuh banyak kan soalnya gue kayak aduh gila gimana nih. Nggak sih, kalau nonton Netflix lu mau ngabisi hidup lu ngabisin Netflix nggak bisa juga. Nggak bisa sih. Banyak banget. Heeh. Seru ya tapi. Masih pandemik lagi amit-amit sih. No. Enough. Ini ya belum kelar. Oke. So, rencana lu untuk band kedepannya apa? Untuk Silibili, karena band The Only One kan? Band baru The Only One, first product, dan Jadi Silibili. Silibili ya bakal, gue sih memang pengen develop Silibili ya, gitu. Dan sekarang kan pembelian baru dari Instagram atau WhatsApp. Tapi ya nanti gue pengen bikin itu sih kayak Shopee atau boleh sebut merek nggak sih? Ya udah ya pokoknya di marketplace gitu deh gitu. Jadi biar gampang pembelian gitu loh. Dan of course there will be other new products juga, bakal ada produk-produk lainnya. Nggak cuman band. Yummy. Oh yummy maksudnya. Yang enak. Of course semua apapun dari Silibili yang bukan makanan pun jadi enak. Bingung nggak lu? Wait. Ini Wah lu pasti mikir udah aneh-aneh nih. enggak. Telepon aja deh. Yang bukan makanan. Nggak mau, kayaknya banyak hal yang di sini kalau diterusin, kalau gue korek lagi kayaknya bakal kelepasan. Korek terus bang. Apa ya? Ada band di mulut gue. So, kalau mau beli band saat ini baru di mana? Di mana aja? Channel Instagram Instagramnya sama bisa WhatsApp lihat di gue. WhatsAppnya ada di itu juga sih di Instagramnya nanti. Oke. Thank you di sini. Sorry, Instagram pribadi? Instagram pribadi? Enggak dong, di Silibili. Oh, karena kalau pribadi gue yakin nanti setelah ini tayang akan ada pertanyaan, halo boleh kenalan nggak gitu. WhatsApp kali. Bener juga ya. WhatsApp ya, halo boleh kenalan nggak gitu. Terus dia jawab boleh kalau beli 100. Dikit amat 100. Oke. I think that's it ya. Gue udah rasakan udah cukup
Ini apa ya, jangannya singkat tapi padat, dan menurut gue ini banyak inspirasi. Padat kayak band. Padat kayak band. Yang ditaruh gini nggak tumpah gitu. Yoi coy. Kue kebalik. So Hili, thank you banget udah mau datang di MI. Thank you for inviting me for what? MI, Maker Interview. Oh iya, maker interview. Ya, maaf ya kalau kita ngomong MI lu jangan ada. Gue mikirnya Mission Impossible gitu loh, kayak Mission Impossible. Deng 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 deng. Maker Interview. So, ini thank you banget udah mau datang, and thank you banget udah dibawain band gitu kan. Dan gue juga secara pribadi mengucapkan terima kasih atas tempat yang disupport oleh Portfolio Kapan dan Cucu Foto Bridal and Salon. Ini tempatnya amazing banget. Sekali lagi gue boleh mention, ini tanpa bawa peralatan lighting udah jadi kayak gini. Ini gila banget sih, ini kayak datang udah kayak studio. Literally sih. Ini kayak pencahayaan studio nih, jadi ini merasa sangat tersupport sekali dan luar biasa. Oke, nice people, aku Cahaya Hartanto. Let's stay positive and be positive. Tapi rapid test positif enggak juga sih coy. Beberapa positif mesti dihindari. Beberapa positif itu negatif. Beberapa positif itu konotasinya negatif. Oke, siapa? Oke. Pusing gak lo?